Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman kepada teman-teman pemula pemain merpati. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan kalau untuk merpati yang diternak. Nah, kan biasanya teman-teman pada bingung ya. Enakan mana Bang, untuk merpati yang diternak apa merpati yang digunakan untuk player? Nah, artinya enakan mana ya, beli player sama kita ternak sendiri. Nah, kalau untuk pemula, itu sebaiknya mending latihan langsung player saja. Kenapa langsung player? Karena untuk menyingkat waktu ya, untuk menyingkat waktu latihan kalian, jadi kalian latihan dulu merawat merpati yang benar. Kalau sudah bisa merawat merpati yang benar, nah kalian akan tahu ya bagaimana caranya apabila merpati kita pengen menjadi juara. Nah, untuk selanjutnya kalau kalian sudah punya nama, artinya sering menang, nah maka dari itu nanti akan kalian punya banyak teman ataupun channel untuk latihan bermain merpati. Nah, kalau kalian sudah punya nama, baru kalian belajar ternak. Nah, biasanya untuk merpati yang kalian sudah pernah juara, nah itu lebih enak sekali. Nah, lebih enak sekali untuk kalian ternak. Nah, kenapa? Karena sudah pada dikenal. Jadi kalian punya banyak teman. Terus kalian juga punya nama. Artinya ketika kalian punya merpati pasti banyak yang nyari. Nah, terus bagaimana Bang caranya biar bisa menang? Nah, biar bisa menang otomatis ya kalian latihan dulu dari perawatannya, dari persiapan seperti yang di sini ya. Ini kan kandang-kandang banyak ya. Nah, jadi persiapan dari kandang, terus paguponnya, larangannya ya, semuanya ya. Kalau di sini, ini kita masuk ke kandang ternak. Jadi sebelum kalian ternak itu usahakan kalian punya player andalan ataupun yang player yang sering juara, terus jadi nanti bisa kalian ternak. Nah, jadi dengan harapan kalian itu memiliki ibaratnya bibit unggul, nah, di kandang kalian. Nah, kalau di sana saya punya satu, nah, yang ini ya, yang ini. Nah, yang ini jadi merpati dari kandang besar ya di Solo. Nah, itu ada kandang besar, jadi saya ambil di sana dan merpatinya itu sudah legend ataupun sering juara, maka dari itu bisa saya ternak dengan harapan jadi anak-anaknya juga banyak yang mirip bapaknya, mungkin meskipun tidak 100% tapi bisa menyenangkan kalau nanti kita latih. Nah, ini anaknya ya, anaknya hampir mirip sama bapaknya ya. Nah, itu nanti bisa harapannya juga seperti itu. Nah, kawan, terus untuk ternak sendiri, itu kalau untuk ternak itu sebenarnya yang penting kandangnya bersih. Jadi kalau kandangnya itu bersih, nanti kita lebih enak sekali untuk memelihara. Jadi untuk kita pelihara merpati itu cepat untuk berkembang. Nah, jadi yang penting kandangnya bersih. Terus kalau bisa dikasih pagupon juga. Nah, karena waktu dia latih itu kan pakainya pagupon. Jadi ketika dia bertelur dan beranak itu juga di paguponnya. Terus untuk melindungi aman dari misalnya kucing, tikus, itu kalau ada paguponnya kadang dia tidak bisa masuk ke pagupon karena bisa kita tutup seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ayo kita ajak langsung ke melihat indukan ya, untuk untuk indukan untuk diambil dari player-playernya. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ya, ini ada merpatinya yang sedang bertelur. Nah, ini yang sedang bertelur di sini ya. Ini saya dekatkan lagi. Nah, ini sedang bertelur ini lur.
Ini dia sedang bertelur. Nah, ini dia sedang bertelur. Itu baru bertelur satu. Nah, jadi nanti kalau merpati itu telurnya itu 1 hari sekali. 1 hari, selang 1 hari lagi itu telur yang kedua. Jadi dia ada waktu jeda untuk mencari ibaratnya grid ataupun asinan seperti itu. Terus Bang, kira-kira cepet nggak ya kalau itu sampai netes? Nah, untuk sampai netesnya itu cepat sekali ya, karena cuma sekitar 18 hari ataupun ya sekitar 3 minggu kurang sedikit lah. Nah, jadi waktu 3 minggu itu dia nanti mengeram, jadi nanti ini keluar dua. Nah, itu dihitung atau biasanya langsung sih, langsung teluran satu. Misalnya sekarang tanggal 1, berarti nanti tanggal 18, nah molor paling tanggal 19 itu sudah menetas. Nah, kalau sudah menetas, nah itu nanti untuk dikasih ring itu tergantung jenis ringnya. Jadi di sini nggak ada ring ya. Jadi ada yang seminggu sudah dikasih ring, itu ketika muncul ring tahun 2019. Nah, ketika ring 2019 itu sangat kecil. Nah, lubangnya sangat kecil sehingga tidak muat kalau sudah di atas 1 minggu atau 2 minggu seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan ukuran ringnya. Kalau ukuran ringnya kecil, 1 minggu usahakan itu sudah dikasih ring. Nah, kalau lebih dari ukuran ringnya itu besar, berarti sekitar 2 minggu saja, karena takutnya kalau masih terlalu kecil dia nanti bisa lepas seperti itu. Terus kalau sudah menginjak 1 bulan, nah itu biasanya merpati sudah agak besar. Nah, ini saya kasih contoh, ini yang hampir 1 bulan ya, masih 3 mingguan. Nah ini juga anaknya itu ya. Jadi indukan saya ini satu jenis, yang saya tunjukkan satu jenis. Nah, enggak kelihatan guys, yang di sana ya, itu di dalam itu ya. Iya, masih di dalam. Kita buka saja. Nah, ini sudah usia 1 bulan. Nah, ini udah sebesar ini ya. Oh, udah sebesar ini merpatinya. Oh ya. Nah, ini sudah usia 1 bulan. Nah, kalau udah usia 1 bulan kayak gini, dia nanti akan bisa bertelur lagi. Jadi kalau merpati sudah 1 bulan, nanti indukan betinanya itu tidak mau meloloh. Nah, itu jadi kalau sudah 1 bulan itu indukan betinanya tidak mau meloloh. Jadi yang meloloh itu nanti cuma jantannya saja, karena dia kan persiapan untuk bertelur lagi. Tapi biasanya tidak ada 1 bulan. Ini ya sekitar 3 minggu. Jadi 1 minggu itu 2 minggu itu sudah ngeringi. Terus nanti itu sudah muncul kayak jarum-jarum gitu. Jadi untuk bulunya itu sudah menjarum-jarum seperti itu, sudah mau tumbuh bulu. Terus sekitar 1 minggu itu sudah tumbuh ekor seperti itu. Jadi ekornya sudah berarti yang jarum-jarum tadi sudah membuka. Nah, jadi sudah pada membuka, terus akhirnya sudah seperti ini. Sekitar 3 minggu atau sekitar 3 minggu, 2 hari, 3 hari itu sudah besar seperti itu. Ini juga biasanya itu anaknya 2, jadi ada jantan ada betina, itu yang paling umum. Ini saya ambilkan yang satunya guys. Nah, ini biasanya jantan sama betina. Nah itu ya, di lehernya bisa kelihatan itu masih menjarum-jarum ya, jadi belum full, ini masih menjarum-jarum, sehingga
ya masih butuh beberapa hari lagi biar bisa seperti kakak-kakaknya itu yang di atas. Nah, yang di atas itu kakak-kakaknya ya, yang sudah gede-gede. Nah, jadi ini ya, ini sudah sekitar 3 mingguan. Nah, kalau sudah usia 3 minggu seperti ini biasanya kemungkinan hidupnya lebih besar ya, karena dari segi hama predator tikus itu juga sudah biasanya sudah nggak berani makan seperti itu, sudah besar soalnya. Terus mungkin kalau dari ular juga paling biasanya dia masih telur, jadi yang diburu itu telur. Jadi ini usia 3 minggu sudah sebesar itu kawan-kawan, jadi udah besar ya. Tinggal kita nanti sediakan, tetap kita kasih jagung kecil. Nah, ini kasih jagung kecil sendiri biar latihan makan sendiri. Nah, terus kalau misalnya di sini karena sudah panas ya, jadi nggak kita jemur. Tapi kalau misal kandang kalian jauh dari sinar matahari, mending kalian itu jemur setiap ya 2 hari sekali, atau kalau misal bisa setiap hari itu pas waktu pagi hari meskipun masih pikan, jadi biar dia tetap bersih. Nah, ini ke kandangnya aja yang agak kotor tapi dari kaki-kakinya itu bersih semua ya. Nah, ring-ringnya juga bersih semua, itu karena dari segi kebersihan merpatinya sendiri itu dia sangat menjaga. Jadi memang beda-beda kawan. Jadi kalau misal ada merpati yang sangat ibaratnya dia kotorannya itu cair, nah itu biasanya dari segi pakan. Jadi kalau pakan kalian itu misalnya jagungnya yang masih ibaratnya masih kadar airnya tinggi, itu biasanya nanti mencret, ataupun kotorannya itu masih banyak airnya seperti itu. Jadi usahakan untuk jagungnya itu kadar airnya sedikit saja, ataupun yang paling kering, maka dari itu sering-sering untuk dijemur. Nah, ataupun kalau biasanya itu seringnya itu di blower. Nah, kalau di blower itu juga enak ya, karena kalau di blower itu jadi kita nggak usah nunggu ada panas sinar matahari. Nah, ini merpati usia 3 minggu seperti ini. Nah, untuk 1 bulan. Nah, kalau sudah 2 bulan itu kakaknya lagi. Nah, untuk yang kakaknya itu yang tadi yang putih itu ya. Nah, ini ya putih ya. Ini kakaknya. Oh. Kakaknya sudah segini. Ini usia 2 bulan. Nah, ini masih lar 10. Usia 2 bulan. Jadi cepet ya. Nah, jadi merpati itu sangat cepat sekali. Jadi usia anaknya itu usia 1 bulan itu sudah ditinggal bertelur lagi. Nanti ya sekitar 1 bulan lagi sudah ngering, kasih ring, terus nanti tinggal bertelur lagi. Jadi untuk breeding itu cepat sekali. Maka dari itu biasanya untuk ternak sendiri itu sangat banyak ilmunya. Nah, termasuk untuk persilangan, karena merpati ini cepat, biasanya cuma diambil sampel itu paling 3-4 itu. Ini juga mau rencana saya ambil 4 ini ya. Jadi saya pengen lihat dari warna. Soalnya kan tadi beda. Nah, anak yang pertama itu warnanya putih. Wah. Nah, sesarangnya itu seperti ibunya. Nah, sesarangnya tritis. Nah, sekarang yang ini, nah ini yang kemungkinan jantan itu yang tritis. Nah, terus yang hitam itu kemungkinan itu betina. Jadi untuk ketika kalian breeding itu biasanya itu akan muncul 2 telur, dan 2 telur itu biasanya 1 jantan 1 betina, tapi tidak memungkinkan itu keluar hanya jantan semua. Nah, itu juga bisa kemungkinan seperti itu. Jadi nggak mesti dia jantan betina, bisa juga jantan-jantan, bisa juga betina-betina, bisa juga jantan betina. Biasanya kalau yang jarang itu biasanya yang kakaknya, misalnya yang besar itu betina, yang kecil itu jantan. Nah, itu jarang sekali. Biasanya anak yang pertama itu yang jantan, yang netes duluan itu biasanya yang jantan. Nah, mungkin yang lebih aktif ya, jadi dia netes dulu, akhirnya
biasanya lebih besar dulu. Nah itu untuk ternak. Jadi untuk berternak itu seninya sangat banyak sekali ya. Jadi kita harus memilih karakter dari jantan kita. Jadi yang pertama tadi yaitu kita harus punya jantan player dulu. Nah jantan player itu nanti agar kita bisa tahu karakternya. Nah karakternya seperti apa seperti itu. Misalnya jantan kita itu tembaknya keras, ataupun misalnya dia terlalu keras, akhirnya dia dulu sering jeblos. Tapi karena meskipun jeblos tapi sudah bisa ninggal lawan yang jauh, nah itu kan aman-aman saja seperti itu. Jadi cuma rawannya rawan jeblos seperti itu. Nah itu nanti bisa kita carikan betina yang mungkin sesarangnya itu bisa kita lihat dari sesarangnya ataupun dari kakek-kakeknya itu punya karakter tembaknya itu pas tepat betina. Nah itu nanti jadi kita bisa kombinasikan dan nanti kita bisa ambil dari anakan yang sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan lagi juga dari pola latih kalian dalam melatih merpati supaya tembaknya nggak sering jeblos seperti itu. Nah dari jantan kalau ini yang punya saya ini tembaknya keras ini. Nah jadi terus dia terbangnya itu enggak terlalu tinggi sih ya, jadi terbangnya itu tanggung, jadi enggak terlalu tinggi tapi tanggung. Terus itu yang saya suka, jadi terbang tanggung itu. Kalau misalnya terbang bawah itu biasanya kalau di lapak yang kurang datar itu biasanya suka bingung atau muter. Nah seperti itu. Jadi kalau banyak pohonnya misalnya kayak gitu kan nanti dia bingung, soalnya terbiasa di bawah. Terus juga kalau misalnya yang biasa di bawah itu dia diajak atau ketemu lawan yang terbang di atas tinggi itu biasanya nanti dia kesulitan ataupun dia takut untuk turun, jadi nanti sering ditinggal seperti itu. Tapi kalau misal yang sering bawah lapangannya enak terus lurus, biasa latih di situ, biasanya ini juga sering yang ninggal seperti itu. Jadi karena dia punya trek lurus jadi lebih enak, cuma emang tenaga harus lebih ekstra karena di bawah itu sangat berat sekali kalau terbang di bawah. Nah kalau di atas tapi nanti bisa melambai jadi melintang kanan melintang kiri. Nah, tapi lebih cepat kalau misalnya yang di bawah seperti itu. Yang ya semua itu tergantung kegemaran kalian. Kalau kalian suka merpati jenis terbang bawah, itu juga biasanya cepat ya, melatih merpati yang tipe karakter terbang bawah itu cepat ya. Jadi cepat sekali kita melatih yang terbang yang agak tanggung itu juga cepat. Terbang atas itu cepat mundurnya. Tapi kalau bawah itu harus pelan-pelan karena ketakutnya kalau mundurnya terlalu jauh dia bingung, terus akhirnya nanti bisa hilang dalam merpati. Nah itu pentingnya kita tahu dari karakter dari player kita. Nah untuk apalagi untuk indukan itu sangat baratnya sangat krusial sekali, sangat penting sekali dengan kita tahu karakteristik dari merpati kita. Misalnya merpati kita ini yang kita pengen ternak itu merpati yang tipe karakternya tinggi, terus nggak ada tembaknya seperti itu. Nah meskipun jadi kan dia sering juara, tapi kita pengen melengkapi itu biar bisa anaknya biar bisa lebih bagus, karena tidak menutup kemungkinan persaingan juga akan semakin ketat. Maka dari itu kita harus carikan betina yang karakteristiknya itu tembak. Nah jadi punya tembak ataupun punya skill di depan, ketika di depan joki dia bisa mencuri kesempatan. Jadi ketika merpati lawan itu dekat joki kan kadang ada takut ya, dia takut terus kita bisa selip itu dari segi depan joki. Nah itu jadi kita harus tahu karakter dari merpati kita. Nah itu jadi penting mana ataupun enakan mana melatih merpati dari player ataupun dari ternak dulu. Jadi kalau untuk saran saya mending kita cari player dulu biar kita bisa
mencetak player-player muda dulu, sehingga kita banyak memiliki pengalaman dulu di bidang lomba, karena kita tujuannya kan untuk mencari ibaratnya juara. Jadi kita harus bisa melatih dulu sehingga juara, baru kita bisa mencetak juara-juara yang handal ya. Itu jadi kita lebih tahu. Jadi untuk teman-teman yang punya modal banyak, nah ini bisa sambil berjalan dua-duanya, bisa ternak, bisa juga nanti latihan dari player. Jadi untuk ternak kan simpel ya, cuma dikasih makan gitu, vitamin, makan vitamin, bisa berkembang secara banyak. Nah itu jadi untuk teman-teman ya, khususnya para pemula yang ingin memulai bermain merpati, usahakan kalian punya tujuan misi yang jelas dalam bermain merpati, terus punya ketetapan, pilih mau beratnya dari modal, kalian punya modal seberapa dan bisa kalian ambil lebih simpelnya gitu. Kalau misalnya kalian modalnya sedikit, mending kita cari player saja ya, dan player gak usah mahal-mahal dulu untuk pemula ya. Jadi yang penting mungkin dari teman-teman ada mungkin pantau di lapak saja, nanti kelihatannya ada merpati yang bagus, merpati teman-teman pinggiran yang bagus itu kan nanti bisa ditanya dijual apa enggak. Nah, itu biasanya bagus, yang penting kesukaan kalian. Nah, kalau suka dengan tembak keras, nah ambil itu tembak keras. Suka yang langkah panjang, nah ambil yang langkah panjang, seperti itu ya. Cukup ya dari saya untuk trik awal bermain merpati. Nah, pilih mana, player atau indukan, seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.